Saya sudah melakukan lobby-lobby juga dengan Mensesnek dan Pak Supmidasko, Mensesnek Mas Pras dan Pak Supmidasko, mewakili kawan-kawan KSPI. Kalau sampai turun dari 6,5% kami menolak. Jadi based on kenaikan upah itu 6,5% up. Karena kami percaya Bapak Presiden Prabowo Subianto menginginkan daya beli masyarakat itu naik, daya beli kita tuh ingin dinaikkan. Buktinya apa? Lihat aja program-programnya. Program koperasi desa, program MBG, program sekolah rakyat, program perumahan, itu kan ingin terciptanya lapangan kerja sehingga orang punya pendapatan. Kalau orang punya pendapatan, purchasing power naik. Walaupun itu masih di pekerja sektor informal. Tetapi Presiden Prabowo menginginkan tuh intinya purchasing power tuh naik. Orang nggak nganggur. Karena kalau orang nganggur, pasti purchasing power tuh turun. Nah sekarang di sektor real, masa yang punya purchasing power tertinggi, yang punya daya beli tinggi, upahnya mau direndahin? Kalau upah rendah, ya kembali lagi, siapa yang beli barang? Kalau nggak ada yang beli barang, berarti konsumsi turun. Itu kan hukum ekonomi sederhana. Kalau konsumsi turun, economic growth, pertumbuhan ekonomi turun. Kalau pertumbuhan ekonomi turun, angka kemiskinan naik, angka pengangguran naik. Aduh, itu ilmu ekonomi sederhana banget. Maka setahu kami waktu tahun lalu Pak Presiden Prabowo memutuskan 6,5%, beliau dasar pertimbangannya cuma sederhana. Kalau upah naik, daya beli naik. Kalau daya beli naik, barang-barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik itu dibeli, konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi yang diinginkan 8% bisa dikejar, tidak otomatis 8%, tapi bisa dikejar. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Mensesnek dan Pak Supmidasko, ini kan lobby ya, lobby. Sekali lagi ini belum keputusan, lobby. Kami berpendapat setuju dengan Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan purchasing power based on-nya 6,5%. Kalau 6,5% lumayan kawan-kawan, bisa 400.000. Teman-teman juga naiknya lumayan. Yang di atas itu lebih naik lagi. Karena based on-nya kan udah di 6,5%. Ini kita mau direndahin lagi. Sama Pak Luhut itu, di 2%, 3%. Itu 50.000 sampai 100.000-an lah. Paling tinggi 175.000. Tapi kalau Pak Presiden kan 6,5%, maka kita menginginkan di atas 6,5% itu. Nah, Serikat KSPI dan Partai Buruh di 8,5%. Di sinilah daya rundingnya. Based on-nya di 6,5%. Apakah 7? Memang kalau mengikuti rumusan daripada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tersebut tahun 2024 kan inflasi itu udah ketahuan. Oktober 2024 sampai dengan September 2025 inflasi itu 2,65%. Udah tahu. Saya waktu itu kan ngomongnya di awal Agustus sampai dengan September belum ketahuan inflasi. Saya waktu itu ngitung pakai asumsi, ketemunya 3,26. Ternyata saya salah. Agustus itu deflasi. Ya, asumsi itu bisa salah. Namanya ilmu ekonomi nggak ada yang pasti. Ternyata Agustus deflasi. Jadi hitungan saya yang 3,26 salah. Jadi yang benar itu 2,65%. Karena udah terjadi kan. Kalau dulu saya ngomong belum terjadi, maka saya pakai asumsi. Pertumbuhan ekonomi saya waktu itu ngitung 5,2. Ternyata 5,12%. Asumsi dalam ilmu ekonomi yang disebut regresi itu biasa meramalkan. Misal pemerintah meramalkan pertumbuhan ekonomi 5,2, ternyata yang terjadi 5,1, itu biasa dalam ilmu ekonomi. Tapi pakai dasar hukum logika matematika, ada ekonometrikanya, ya, matematika ekonomi. Nah, waktu saya pakai 3,26%, pertumbuhan ekonominya 5,2, itu ketemu 8,46 jumlah ya. 3,26 tambah 5,2, ketemunya 8,46%.
Kalau kita bulatkan 8,5%, nah itulah muncul 8,5%. Tapi ternyata sudah terbukti bahwa inflasinya 2,65%. Pertumbuhan ekonominya 5,12%. Tambahin aja 5,12 tambah 2,65, 7,77%. Jadi udah benar kan? Based on-nya tadi saya bilang Pak Prabowo udah mutusin 6,5% tahun lalu. Permintaan KSPI 8,5%. Kalau ada yang 10,5%, kenapa? Karena di provinsi tertentu ada pertumbuhan ekonominya 4 kali pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya apa Bung Iqbal? Maluku Utara. Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya 30,12%. Tinggi sekali. Ya, oleh karena itu dia 4 kalinya kita pakai indeks tertentunya 1,4. Kalau perhitungan kami 1,0 ya. Jadi kelihatan kan based on sekarang 6,5%, permintaan 8,5%. Kalau merujuk kepada angka-angka yang sudah keluar inflasi 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,12%, ketemulah 7,77%. Itulah yang saya sampaikan. Lobby ya, sekali lagi ini lobby ya, memang nggak bisa diumumkan, nggak ada angkanya kok. Jadi saya bilang 6,5%, 7,77% dan ada angka 8,5%. Disitulah daya runding kita kepada Mensesnek, kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko, Profesor, saya menyampaikan itu. Dan beliau belum bisa memutuskan, harus menyampaikan pada Presiden. Tapi kami yakin angka itu akan di sini. Kita nggak akan pakai angkanya Pak Luhut Panjaitan. Kita akan nggak pakai angkanya Menaker. Masa Menaker nurunin keputusan Presiden, masuk akal nggak? Pertumbuhan ekonomi sama, 5, inflasi sama, 2, masa diturunin? Masuk akal nggak? Seorang menteri menurunkan keputusan Presiden, masuk akal nggak? Kan nggak mikir tuh Menaker. Nanti dia malu lagi yang kedua kali. Tahun lalu udah malu. Saya udah bilang jangan bikin 2 konsep, tapi ngotot. Begitu ketemu Presiden, dia hapus. Malu kan kayak begitu. Melalui kawan-kawan kita ingetin Menaker deh. Jangan turunin keputusan Presiden. Kecuali begini, pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu. Boleh. Inflasi tahun ini lebih rendah dari inflasi tahun lalu. Boleh dirubah. Angka indeks tertentu. Wah ini sama kok. Masa kita main di 100.000? Anda tahu nggak 100.000 berapa? Less than $9 per month, bukan per day. $9. Kalau Anda pergi ke Eropa, itu setengah kebab. Jadi Anda makan setengah kebab sehari, 1 kali makan. Ini kita sebulan dikasih sama mereka, kurang ajar bener.